Baik, selamat sore semuanya, Pak Ferdi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang proposal kegiatan saya untuk menjawab soal UAS nomor 4. Jadi, saya membuat proposal kegiatan lomba monopoli memakai aplikasi Monopolize di SMK Akuntansi. Jadi latar belakangnya itu adalah monopoli adalah salah satu permainan papan yang paling terkenal di dunia dengan tujuan permainan ini menguasai semua petak di atas papan melalui pembelian, penyewaan, dan pertukaran properti dalam sistem ekonomi yang disederhanakan. Jadi untuk meningkatkan paham mahasiswa tentang monopoli dan sistem ekonomi SMK Akuntansi akan mengadakan sebuah lomba monopoli dengan sebuah aplikasi yang dapat dimainkan secara online yaitu Monopolize. Kegiatan ini dilakukan untuk kegiatan ini yaitu memberikan pemahaman secara siswi dalam orientasi terhadap sistem ekonomi, membentuk kepribadian siswa-siswi yang kompetitif dalam mengikuti sebuah perlombaan, melatih para siswa-siswi agar memahami sistem ekonomi secara sederhana. Temanya yaitu kegiatan lomba SMK Akuntansi kali ini mengangkat tema monopoli praktek sistem ekonomi. Macam-macam kegiatan yang akan diselenggarakan itu bermain monopoli menggunakan gawai dengan aplikasi Monopolize dan seminar yang diadakan tentang pengelolaan keuangan oleh pembicara-pembicara tertentu. Jadi pesertanya yaitu seluruh siswa-siswi SMK Akuntansi, peralatan yang dibutuhkan adalah gawai. Dan waktu dan pelaksanaannya tentu saja di aula SMK Akuntansi untuk seminar dan lomba di kelas SMK Akuntansi Jakarta. Kemudian susunan acara hari Sabtu tanggal 30 Oktober dari jam 8 sampai 9.30 akan diadakan seminar pengolahan keuangan dan lomba akan diadakan pukul 10 sampai pukul 1. Dan susunan kepanitiaannya sebagai berikut, dapat kita lihat di slide. Dan anggaran dananya sebesar mungkin akan kami ajukan sebesar 15 juta dan berikut biaya-biayanya dan anggarannya. Nah, penutupan demikian proposal ini kami susun besar harapan atas dukungan dari sekolah agar kegiatan yang bermanfaat ini terlaksana sebagaimana yang kita harapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Permisi, saya ingin bertanya. Ya, silakan Andi. Saya ingin bertanya, menurut Anda, apakah dengan bermain monopoli akan mampu membuat orang-orang untuk memahami sistematis ekonomi? Jelaskan alasannya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya Andika. Menurut saya mungkin pasti akan mempengaruhi ya memahami sistem ekonomi yang disederhanakan. Dapat kita ketahui bahwa monopoli ini kan permainannya itu kayak menguasai semua petak dari segi menyewa properti, tempat atau tanah begitu. Jadi secara tidak langsung tuh kita belajar sistem ekonomi yang disederhanakan. Apakah sudah terjawab, Andika? Oh, udah jelas. Terima kasih. Okay, next. Selamat sore, Pak Ferdi dan teman-teman. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang proposal kegiatan. Yang pertama ada nama kegiatan. Nama kegiatan yang saya ambil adalah Lomba Monopoli memakai aplikasi Monopolize. Kemudian ada tema, yaitu Lomba Monopoli. Latar belakang. Monopoli adalah salah satu permainan papan yang paling terkenal di dunia. Tujuan permainan ini adalah untuk menguasai semua petak di atas papan melalui pembelian, penyewaan, dan pertukaran properti dalam sistem ekonomi yang disederhanakan. Maka dari itu, dengan adanya lomba monopoli menggunakan aplikasi permainan bernama Monopolize, kita dapat mempelajari berbagai sistem yang ada pada monopoli tersebut dan juga sistem penyewaan dan pembelian tanah yang sudah disederhanakan. Kemudian ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan lomba monopoli memakai aplikasi Monopolize adalah yang pertama adalah dapat mengetahui kegunaan bermain monopoli dalam mengelola keuangan. Yang kedua, dapat mengetahui dan menguasai pengetahuan tentang pembelian, penyewaan, dan sistem ekonomi yang disederhanakan dan dengan mengikuti permainan monopoli. Yang ketiga, dapat mengatur strategi dan meningkatkan keterampilan.
Kemudian ada pelaksanaan kegiatan. Nah, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, waktunya adalah 15.00 waktu Indonesia Barat sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Tempatnya online atau menggunakan aplikasi Monopolize. Kemudian ada bagian penutup, yaitu demikian proposal ini kami susun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Semoga dengan bantuan dan partisipasi semua pihak, kegiatan ini dapat terselenggara sesuai dengan harapan kita. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, saya ingin bertanya. Ya, baik, Ferry. Silakan. Menurut Anda, apakah jika orang yang bermain monopoli itu akan mempengaruhi individu mereka dalam mengelola keuangan, dalam memahaminya? Oke, menurut saya itu akan mempengaruhi dalam skill-nya dalam mengelola keuangan, karena dalam bermain monopoli kita akan mengenal transaksi jual beli yang melibatkan uang pribadi kita. Nah, dari situ kita dapat mengatur keuangan dengan beberapa peraturan pajak, dan monopoli juga berlaku. Dalam intinya itu adalah selain transaksi jual beli, kita juga belajar mengenai pajak. Dan juga ini sangat relevan dengan kehidupan nyata kita. Mengelola keuangan di monopoli adalah bentuk representasi kecil dari mengelola keuangan di dunia nyata. Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas, sudah jelas. Oke, terima kasih. Udah kelihatan belum? Udah. Selamat sore Pak Ferdi dan teman-teman. Berikut merupakan proposal bisnis untuk menjawab soal luas. Proposal bisnis ini bertujuan untuk menunjukkan dana kepada calon investor. Pertama, latar belakang kami, bisnis kami membantu memenuhi salah satu kebutuhan primer manusia, yaitu kebutuhan pangan. Kami menyajikan burger dengan rasa yang enak dan khas sehingga berkesan bagi orang-orang. Sehingga Prince Burger dapat membuka cabang baru dengan modal yang cukup, dan Anda mendapatkan profit dari berinvestasi di Prince Burger. Kemudian berikut adalah prediksi anggaran kami. Itu ada modal investasi dan modal kerja. Kemudian ada keuntungan bisnis kami yang sebelumnya, yaitu cabang pertama kami. Dan kemudian ini adalah keuntungan dari kedua belah pihak. Yang pertama, dari Prince Burger ini dapat memperluas dengan membuka cabang, dan untuk investor itu ada profit 20% per tahun. Kesimpulannya, permintaan yang banyak dari para pelanggan yang membuat kami ingin membuka cabang lagi. Membuka cabang bukanlah hal yang mudah, terutama pada bagian keuangan, dan keinginan kami besar, sehingga kami di sini ingin mencari investor. Dan terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Apa yang akan Anda lakukan untuk mempertahankan konsumen untuk kembali membeli produk Anda? Dari bisnis kami ini, kami akan mempertahankan kualitas kami dan memperbarui lagi kualitas dan inovasi yang nanti kami akan berikan. Terima kasih. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih.
Permisi, udah bisa lihat belum semuanya? Ya, udah. Oke. Selamat malam Pak Ferdi dan teman-teman. Nama saya Jeffrey Sumarsono. NIM saya 24400036270 dan saya akan memberikan proposal kegiatan dengan melakukan monopoli dalam sekolah. Latar belakangnya, kita melakukan ini adalah untuk mengangkat pengetahuan para siswa-siswi sekolah supaya mereka dapat pengalaman menjalankan bisnis pada saat muda dan membangun dana untuk pertandingan sekolah. Pada masa saat ini, anak muda harus belajar juga mengenai bisnis monopoli. Ini akan membantu mereka ada pengalaman untuk memulai bisnis saat nanti. Tujuan kegiatannya, memberi kesempatan untuk anak sekolah adalah belajar mengenai bisnis monopoli dan juga mencari dana untuk pertandingan olahraga sekolah. Isi proposal. Untuk temanya, kegiatan SMA Jubilee ini tahun kali ini mengangkat tema mempersiapkan sekarang untuk ke depan. Dan untuk macam kegiatannya, mengadakan bisnis dalam satu market dan bertanding untuk mendapatkan monopoli market itu. Dan juga kita akan mengadakan seminar untuk memperluas pengetahuan tentang monopoli bisnis. Kalau untuk peserta adalah seluruh siswa-siswi dari sekolah SMA Jubilee. Dan peralatan yang dibutuhkan adalah produk yang dijual dan juga stand-stand untuk memamerkan produk itu. Waktu dan tempat untuk melaksanakannya, seminar monopoli ini akan dilaksanakan tanggal Senin 25 Oktober 2020, waktu pukul 9.30 hingga 11. Dan untuk lomba monopolinya diadakan dari hari Rabu sampai Jumat, yaitu 27 Oktober 2020 hingga 29 Oktober 2020. Waktu pukul 8, jam 8 hingga jam 4. Dan penutupan untuk demikian proposal ini kami susun. Terima kasih atas dukungan dari sekolah agar kegiatan ini akan dilaksanakan, dan juga atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Apakah ada pertanyaannya lagi? Ya, saya ingin bertanya. Yuk. Apakah menurut Anda generasi muda atau generasi milenial akan tertarik dengan bisnis dan permainan monopoli? Menurut saya, mau bisnis dalam era apapun pasti akan tertarik dalam monopoli, dan generasi Z dan generasi milenial pun akan juga tertarik dalam bisnis monopoli. Dan mungkin perbedaannya akan dalam generasi milenial akan melakukan bisnis monopolinya dalam digital dan sosial media, berbeda dengan era sebelumnya. Itu menurut tanggapan saya. Oke, terima kasih. Oke. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Selamat sore semuanya, selamat sore Pak Ferdi. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian mengenai bisnis pada online shop. Dimulai dari latar belakangnya. Untuk mempertahankan ekonomi keuangan, biasanya masyarakat mencari celah baru untuk menghasilkan uang yang lebih untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sehari-hari. Selain menjadi karyawan atau kerja kantoran, usaha bisnis online adalah celah yang cukup besar untuk memperoleh laba atau keuntungan yang kita pelajari hari ini. Identifikasi masalahnya, bagaimana caranya agar seorang itu mempunyai jiwa entrepreneurship untuk bertekad memulai bisnis, serta bagaimana kita dapat mempertahankan bisnis online ini dari banyak saingan yang sangat banyak di dunia online. Rumusan masalahnya pertama, apakah yang dimaksud dengan bisnis online? Yang kedua, apakah kesalahan yang sering terjadi dalam berbisnis online? Yang ketiga, bagaimana kelebihan dan kekurangan bisnis online? Tujuan penelitian, 1, untuk mengetahui pengertian bisnis online. 2, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan bisnis online. Yang ketiga, untuk mengetahui kesalahan yang sering terjadi dalam bisnis online. Tujuan penulisan. Penulisan proposal penelitian dengan judul penelitian bisnis berbasis online ini yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber inspirasi serta ilmu pengetahuan yang berguna bagi pengguna, terutama pengguna yang ingin memulai bisnis berbasis online. Pengertian bisnis online. Bisnis online
adalah segala sesuatu yang menggunakan media internet untuk memperoleh keuntungan atau profit. Awalnya, media internet digunakan untuk mengiklankan sesuatu, baik produk maupun jasa. Namun, lambat laun, internet digunakan untuk banyak pihak untuk berbisnis. Berbisnis online, selain mempermudah cangkupan jangkauan konsumen, juga memberikan banyak keuntungan bagi pengusaha bisnis online. Mengapa demikian? Alasannya karena dalam media online, seorang pengusaha bisnis online tidak perlu membayar pajak untuk mempromosikan barang yang mereka jual ataupun jasa yang mereka berikan. Oleh karena itu, berbisnis online sepenuhnya sangat menguntungkan bagi pengusaha online. Selain menguntungkan, bisnis online juga banyak memiliki kekurangan baik dari pengusaha maupun konsumennya. Seperti halnya kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha bisnis online. Jadi kelebihan bisnis online ada target market lebih luas. Yang kedua ada modal relatif rendah. Yang ketiga pengembangan jaringan lebih cepat. Yang keempat risiko lebih kecil. Kekurangan bisnis online, koneksi internetnya mahal, perlunya koneksi yang luas, dan sulit membangun kepercayaan. Metode penelitiannya. Waktu dan lokasi penelitian. Dikarenakan penelitian ini berjudul bisnis online, maka waktu dan tempat selalu tersedia di mana saja dan kapan saja. Biasanya untuk bisnis online ini dapat ditemukan di berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Metode penelitian. Metode yang digunakan di sini adalah sistem online shop yang berarti penjualan dan pembelian dilakukan hanya melalui internet. Blogger, Facebook adalah media kami dalam melakukan promosi, penjualan, dan pemesanan barang oleh pembeli. Instrumen penelitian, proposal ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dan kuesioner yang telah dijawab oleh beberapa pengguna dalam dunia bisnis online untuk mengetahui kepuasan pelanggan dalam berbisnis dengan kita adalah dengan testimoni atau komentar mengenai pendapat mereka pada hasil penjualan dari kita. Analisis data, ada kuesioner, ada observasi, ada wawancara, dan dokumen. Berikut realisasi biaya, ini rincian biaya yang diperkirakan akan kami butuhkan di kegiatan penelitian ini. Oke, ini daftar pusakanya. Oke, demikian laporan penelitian ini disusun dengan harapan kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Oke, silakan. Mengapa orang di era sekarang lebih suka belanja melalui online shop dibandingkan langsung ke tokonya? Oke, berdasarkan data yang dilampirkan, sebanyak 74,5% konsumen lebih banyak berbelanja online daripada berbelanja offline. Hal tersebut dikarenakan banyak kemudahan yang didapatkan dari belanja online, seperti bisa menghemat ongkos dan menghemat waktu. Ditambah lagi dengan situasi pandemi seperti sekarang, masyarakat enggan untuk keluar rumah dan beralih ke online shopping. Dan juga dengan berbelanja di e-commerce, konsumen juga bisa lebih mudah mencari segala kebutuhannya. Apakah sudah terjawab? Oke.